saya mulai mengerti cara bagaimana mengamalkan Sirul Asrar, dan saya benar-benar baru belajar mengamalkan Sirul Asrar. Namun apa yang terjadi, Gus? Ketika dalam keadaan khusus, ini mboten kepangin apa-apa. Ananging waktu kula gelengan menikmati kopi, menikmati rokok, kula niku niki nopo dianggap mimpi, yang senatane kula mboten mimpi, tapi dinyatakan nyata memang kula tidak pergi kemana-mana. Pada saat itu saya diajak jalan-jalan bersama rekan-rekan menuju bangunan yang bertingkat. Setelah sampai di bangunan yang bertingkat, ketika saya mau naik ke tangga, saya ketemu dengan aki-aki, kalau orang bilang Sunda, orang Sunda bilang. Saya juga memang sudah tua, tapi beliau lebih tua dari saya. Sehingga saya bertanya kepada beliau, Ki, benarkah sholat itu dongeng? Jawaban aki-aki tersebut, tidak. Sholat itu dongeng. Nggih, aku tanglet, Ki, nopokah bener sholat itu dongeng? Aki-aki tersebut menjawab tidak. Lalu saya digeret tangan saya oleh teman saya dari belakang. Kamu salah takon ke jin. Ya bener jawabannya tidak. Nah setelah itu saya sadar kembali, Gus. Kalau dibilang tidur, ini posisi rokok masih di selapan tangan saya. Jadi jangankan tidur, kalau istilahnya mengantuk saja pasti posisi rokok sudah berubah, Gus. Niku yang pertama kula tangledaken. Selanjutnya kesan dan pesan kula selama kula mengikuti langsung teriki. Pesan dan kesan kula merasakan, kalau boleh saya katakan, Gus, ya, ngapunten, saya menemukan miniatur sorga hanya di tempat Gus Lord ini. Mengapa saya berani bilang begitu? Karena saya yakin di sini orang tanpa usaha, tanpa kerja bisa makan sekenyangnya. Dan termasuk saya yang ongkosnya pas-pasan masih bisa menikmati kopi dan rokok. Padahal di luar sana orang yang tidak punya duit mana mungkin bisa menikmati rokok. Maka saya beranikan saya ini menikmati surga di tempat Gus ini. Adapun pesan kami terutama kepada yang sepuh baru ke sini, mohon maaf bukan saya mengajari, tapi saya berdasar ini sharing saja. Tolong kalau ke sini jangan hanya sekedar mencari ilmu, tapi tolong ditambahi dengan niat yang kuat untuk mencari jalan Shirathul Mustaqim. Karena Bapak mengatakan kalau ilmu tidak diamalkan, berapapun banyaknya ilmu, ini ibarat pohon yang tak berbuah. Tapi yakinlah, walau pengalaman saya ini baru secuil mendapatkan ilmu dari Gus, karena saya mencari jalannya, alhamdulillah saya menikmati surga ini. Dan yang ketiga, ketika saya dengar juga perjuangan Gus membimbing kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya Gus, bukan saya tidak mau istilahnya berterima kasih atas jasa-jasa dengan, tapi apalah daya kami adalah hamba yang doib, la haula wala quwata illa billah. Dari itu Gus, saya mohon sebelum saya di baiat nanti, mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian wabil Gus. Dan apabila selama ini banyak kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon ngapunten ingkang kathah. Matur nuwun Gus, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Ula, semua yang hadir, aku husnudon, hanya satu untuk meraih menuju bangunan yang sangat mulia, sangat luhur, yaitu Hadratillah, singgasana Allah. Walaupun satu dengan yang lain diperjalankan Allah tidak sama, tapi saya yakin jenengan semuanya mempunyai niat tulus, hati hanya satu untuk sampai ke Hadratillah. Kami pun sudah menganggap panjenengan semuanya bukan orang lain, bahkan saya anggap sudah sebagai anak saya sendiri. Oleh sebab itu, apa yang sudah Allah pesankan, gejo ising rapet, lakukan sesuai dengan apa yang menurut Kanjeng Nabi lakukan.
Perbedaan antara kisah dan risalah sangat beda, Pak. Dongeng dengan risalah beda. Kalau dongeng, ikut cerita kejadian hanya pada seseorang saja. Sebagai contoh, itu hanya sebagai contoh untuk kita. Kalau risalah, ini sampai akhir zaman. Harus itu disampaikan, tur juga harus itu dilakukan. Urusan secara dohir di dalam risalah itu, kulitnya itu bagaimana macam bentuknya, monggo. Karena zaman demi zaman nggak sama. Zaman dulu digerus oleh zaman berikutnya, zaman berikutnya akan digerus oleh zaman berikutnya. Ingatlah, namanya HP sebelum Android itu ono jenenge HP jadul. Digerus oleh zaman, akhirnya jadul sampai sekarang. Nggih, tasik wonten sing damel yoan, yang bikin, yang make masih ada, tapi sudah nggak produksi karena sudah tidak zamannya. Sekarang zamannya HP tutul-tutul. Dulu mak klotak lah ngoten nggih. Sekarang tutul-tutul. Nanti zamannya berikutnya ya beda lagi nanti. Wis. Ingat, apa yang jenengan nikmati di pondok itu semata-mata datang dan kembalinya dari Allah. Itulah yang dimaksud dinul qayyimah. Apa dinul qayyimah? Agama sing lurus, sing ngajarno tauhid murni. Ini sudah tidak lagi tendensi apapun. Makanya besok sebagai penutup, habis beat, tolong pengurus bikin tumpeng sak kuwate awakmu, sak kuwate. Bu isine tumpeng bu kreweng, bu boto, bu wis iku aku gak murui, sampean wis ngerti di. Minangka syukuran Allah telah memberikan satu kesempatan pada kita sebelum kematian, kita sudah dibimbing Allah lewat jalur dinul qayyimah niki. Manten. Wis, lanjut. Ada yang bertanya urusan apa nek ana kurangi ning pondok nggih, termasuk konten nggih. Kontene jelas masih kurang dari harapan. Nggih, mohon maaf karena memang keterbatasan fasilitas kami tempat, sehingga kami untuk membuat konten masih jauh dari harapan. Tapi tetap semuanya itu kita harus meresapi, yang memproses seperti itu juga Allah. Oke, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah memiliki keluarga kecil yang bahagia, Gus. Terus saya telah merasa mencapai puncak kejayaan dalam hidup saya. Dan pada saat itu saya juga menganggap diri saya itu sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan. Namun kehidupan membawa saya itu pada ujian yang begitu berat. Dalam sekejap saya kehilangan segala-galanya. Harta benda yang bernilai lebih dari 3 miliar itu lenyap, Gus. Saya terusir, saya terhina, dan lebih menyakitkan lagi, istri saya pun meninggalkan saya. Tak hanya itu, saya difitnah sebagai seorang penjahat. Dunia seakan menutup pintunya bagi saya. Saya benar-benar sendirian, tenggelam dalam kehampaan yang begitu dalam. Saya mencapai titik tergelap dalam hidup saya begitu dalam, hingga kepercayaan saya kepada Tuhan itu mulai goyah. Dalam keputusasaan yang mencekam, saya bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Namun di saat paling kritis, tiba-tiba anak saya menelpon. Suaranya itu seakan menarik saya kembali dari jurang keputusasaan. Dan saat itu saya tersadar bahwa saya itu masih memiliki seorang putri. Meski demikian, luka di hati saya itu juga belum sembuh. Saya sempat kehilangan keyakinan, bahkan mulai meragukan keberadaan Tuhan. Mungkin bisa dikatakan sebagai ateis lah. Saya tenggelam dalam kekecewaan dan kemarahan, tidak mampu menerima semua yang telah terjadi. Saya mencari jawaban dari para alim ulama, ustadz, kiai-kiai yang saya anggap keilmuannya itu di atas rata-rata. Namun setiap jawaban yang saya terima tidak mampu memberikan ketenangan dalam hati saya dan belum bisa menjawabnya. Hampir 2 tahun saya hidup dalam kegelapan dan kehampaan. Saya seperti mayat hidup kosong, hampa dan tak punya arah. Tidak ada yang lebih mengerikan selain matinya hati di dalam jasad yang masih hidup. Hingga akhirnya saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, berdialog dengan hati saya setiap hari. Setiap hari terjadi perdebatan hebat dalam batin saya. Suatu ketika
saya memilih untuk menyendiri, mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia. Dalam keheningan itu, saya mulai melakukan pernafasan atau meditasi. Lalu saya menemukan sesuatu yang terjadi, saya merasakan diri ini seakan dibawa ke dalam sebuah dimensi lain yang bukan bagian dari dunia ini. Nah, di sana saya melihat sebuah jalan yang bercabang. Satu jalur begitu gelap dan suram, seolah siap menelan saya ke dalam kegelapan itu. Entah kenapa seperti yang ada menuntun saya untuk memilih jalan yang kedua, dan di mana saya itu harus berdamai dengan diri saya dan mengikhlaskan semuanya. Akhirnya saya memilih jalan yang kedua. Saat melangkah, saya itu melihat seseorang itu berdiri di tepi sungai, Gus. Saya mendekatinya dan bertanya, "Siapa kamu?" Ia menoleh dan tersenyum, dan saat itu saya terkejut karena wajahnya itu sangat mirip dengan wajah saya. Apakah itu diri saya sendiri? Dan tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang tak kasat mata itu bertabrakan dengan diri saya. Seketika semuanya itu menjadi gelap, seperti kilatan cahaya yang menyapu seluruh kesadaran saya. Dan lalu saya membuka mata, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saya merasa ringan, seolah beban yang selama ini menghimpit saya itu telah lenyap. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan, perasaan yang begitu tenang dan damai. Sudut pandang saya terhadap kehidupan pun berubah. Tidak lagi tentang benar atau salah, tetapi tentang menerima, memahami, dan melampaui semua itu. Saya merasa seperti telah dibangkitkan kembali dalam kesadaran yang baru. Pertanyaan saya, Gus, apakah pengalaman ini merupakan bentuk kesadaran tertinggi yang muncul setelah penderitaan batin yang mendalam? Lantas bagaimana tasawuf memahami perjumpaan seseorang dengan refleksi dirinya dalam dimensi spiritual? Terus apakah ini bisa dianggap sebagai kematian sebelum mati dalam perjalanan menuju ma'rifatullah? Bagaimana cara memahami pengalaman ini dalam konteks hubungan antara diri sejati dan Tuhan? Dan setelah melalui semua ini, apa langkah yang seharusnya saya ambil selanjutnya? Oke, matur suwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri manusia itu punya cerita jalan masing-masing. Ingat, mulu soko ya apa jalan tidak akan menjadikan jaminan kau akan menemukan satu kedamaian hati manakala jikalau Anda belum mengerti tentang masalah bagaimana melepaskan diri dari ikatan rantainya hawa nafsu. Terjalo koyo opo perjalanan sampean di jalan apapun seperti yang sudah Anda alami akan bisa sampai pada tujuan yang dimaksud, yaitu bidzikrillahi tatmainnul qulub, manakala jenengan ini estu dihadapkan Allah anugerah yang termulia tadi. Apa? Pertama, isok nerimone ati tentang ketauhidan. Dua, berangkate ati untuk meraktekno ketauhidan, yaitu meditasi. Sehingga ketika meditasi itu memang ada pengalaman ritual rohaniah, apa yang telah jenengan alami dan ceritakan, bertemu satu jalan di mana ada seseorang yang di situ mirip bahkan dirimu sendiri. Sebetulnya itu adalah majas warid dari Allah untuk membimbing diri panjenengan. Sebetulnya gitu. Makanya jangan jenengan mengira kesuksesan panjenengan terkait masalah dunia itu selamanya akan menjadikan kau bahagia dunia akhirat. Enggak bisa. Walaupun tadi jenengan sebut sebagai orang hamba yang taat di dalam beragama. Iku lak kulite. Lah ngoten nggih? Kulit. Ingat, justru kesuksesan dunia itu akan menjadikan kita sebagai penghalang untuk menuju kesuksesan yang sebenarnya. Maka matur suwuno, berbahagialah jenengan, Allah menyelamatkan ruhaniah sampean dengan bentuk semua kesuksesan dunia Allah hancurkan, termasuk wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Lah itu termasuk di dalamnya garwa sing nomor pertama itu. Garwa, Pak. Memang tidak semua wanita, tapi kebanyakan wanita tatkala abang beruang Anda disayang, apabila Anda tidak beruang abang ditendang.
Tapi tidak semuanya, ya toh? Enggak semuanya. Itu bukan semuanya. Mengapa mereka kebanyakan seperti itu? Karena condongnya hati mingkol bin rohibin. Condongnya hati seorang istri iku dunya. Condong itu sukanya dunia. Ngapunten. Dikongkon gelangan karet gak gelem. Njaluki sing mas-masan, lha ngoten nggih. Mas-masan. Allah ya karim. Yes, memang itu potret sebagai seorang wanita mayoritas seperti itu. Tapi ada yang tidak. Artinya, adakah kekasih Allah itu dari unsur wanita? Ada. Ada. Kita lihat ciri-ciri kekasih Allah bagaimana. Tinggal hatinya seorang wanita itu apakah masuk dalam kriteria ciri-ciri apa enggak. Pertama. Kedua, matur suwuno. Bojomu nek diinggatno Gusti Allah. Sebab selama ini laksana jenengan tidur bersama ular yang bulet nang awakmu. Suatu saat nek wis ulare iku mampu nguntal, diuntal sampean. Genjun sewu yang punya piaraan ular ya. Dia mulai kecil, koyo Juwina tidur bersama awakmu. Iku asline ngukur gedene awakmu. Kuat nguntal apa ndak? Engko nek wis dia itu agak besar dan mampu tidur sampean iku diuntal. Iku lho wedo. Tapi tidak seluruhnya. Ngapunten lho ibu-ibu, estu ngapunten. Wis ta digdaya kaya apa wong lanang. Mohon maaf lho ya. Kuat to kaya apa wong lanang. Punya pengaruh kaya apa wong lanang. Musung wae diuntal. Mlebu wis ta. Makanya kalau boleh saya katakan orang yang terkuat di dunia ini adalah orang perempuan. Pak sampean munggah pisan wis keyer-keyer. Wis iku dohiri lho ya, dohiri. Sehingga mengapa Allah memberikan nafsu dalam diri seorang wanita itu 9, sementara laki-laki cuman 1. Wong wedok iku nek sampean garai, Pak, wis ta. Golek itu gali. Aja main-main sampean. Pokoke aja main diuntal. Jadi apakah itu termasuk perjalanan kesadaran tingkat tinggi kita? Betul. Jikalau hati sampean itu sudah bisa melepas beban-beban itu, memang itu proses perjalanan rohaniah tingkat tinggi. Saya katakan tingkat tinggi, miturut umumnya gak mungkin orang-orang akan bisa mampu menghadapi kondisi yang seperti itu. Paling tidak ujung-ujungnya bunuh diri. Apalagi berkenaan dengan istri. Ayo, apalagi pisahnya itu menyakitkan. Hati-hati ya men. Nek pisah ditinggal bongkong wis penak. Bon. Apakah itu juga dikatakan tindakan mati sebelum mati? Bapak Ibu, memang kondisi perjalanan rohaniah seperti itu sebetulnya itu disebut boleh matilah sebelum kematian itu datang. Itulah khalwat uzlah yang dimaksud. Terus kalau seperti itu apa langkah yang terakhir bagi saya? Nyuwun sewu, bekas lara hati iku walaupun sulit dihilangkan ya. Kadang-kadang seiling, lah nggih. Silahkan. Tapi aku yakin seiring berjalannya Anda ngestokake khalwat umum dan khusus, aku yakin lama-kelamaan itu nanti akan terkikis. Lebih-lebih ikan ae akan hilang total tatkala jenengan iku diposisikan Allah kejadian zauk, artinya Anda dicengkrem roy datang Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di dalam singgasananya. Wis total niku. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangkat Gus niki masalah syahadat Gus nggih. Dari kacamata syariat maupun dari kacamata hakikat. Syahadat niku pertama kali diucapkan sama siapa Gus? Sehingga timbul makalah ana-ana, anta-anta. Setelah penyaksian akhirnya timbul makalah ana anta wa anta ana. Nggih, ngoten mawon Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapakah pertama kali yang mengucapkan syahadat itu? Tinggal jawab saya duki syariat atau hakikat. Kalau jawaban saya dari syariat adalah Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Itu pertama kali, atau turun Pak Camat, Pak Lurah. Maksudnya ya apa? Siapa yang mau Allah jadikan sebagai penyampai risalah di tengah-tengah umat, pasti beliau akan Allah desain sebaik mungkin. Baik dari mental, secara akal, maupun mental secara rohaniah. Sebab apa? Tentang masalah syahadat yang akan beliau sampaikan di tengah-tengah sekupnya masing-masing, resikonya itu luar biasa. Biar mental dohir dan batin itu tidak goyah, maka terlebih dulu para pemimpin-pemimpin itu disoptrapi, dipatras oleh Allah, dipatras. Apa di fisik, nek cara bahasa tentara, pendidikan. Pendidikan ini luar biasa. Disuruh ninggalno keluarga, ninggalno anak, ninggalno penggawean, pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga terkenal sebagai khalwat. Sebab apa yang nanti beliau sampaikan risalah itu, resikonya itu tidak sebanding miturut pandangan manusia dengan apa yang dia dapatkan. Intinya, jenengan ini mengambil ikan di dalam lautan, gak semuanya akan kena. Tergantung jenengan bawa pancing, bawa jaring, atau bawa apa. Artinya lebih banyak yang tidak kena daripada yang kena. Wis iku syariate. Berarti ya para rasul iku yang Allah suruh untuk bersaksi dulu. Wis. Sekarang bagaimana pandangan hakikat? Siapa pertama orang yang bersyahadat? Secara hakikat siapa? Kalau kita bicara secara hakikat, inilah yang kami sebut sebagai syahadat tunggal, Pak. Ini ceritanya diceritakan Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Berarti larinya terhadap roh. Larinya terhadap roh, ini prosesnya. Bukan lesan iki, roh. Alastu birabbikum? Jenengan jawab roh iki, qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Dan di dalam kalimat betulkah aku Tuhanmu, alastu birabbikum? Ini maksudnya, kau nanti harus bersaksi hanya aku saja di dalam segala aspek apapun atas kewujudannya, atas segala-galanya. Siap? Akhirnya jenengan jawab bala syahidna. Nggih. Artinya dikatakan syahadat tunggal, yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah dirinya sendiri, maka wajib hukumnya bagi seorang yang mukallaf meniadakan diri. Itulah secara hakikat syahadat ini dibaca siapa? Ternyata Allah sendiri terhadap dirinya sendiri dengan proses ruh yang menjawab alastu birabbikum qalu bala syahada syahidna. Akhirnya ujung-ujungnya ternyata syahidna itu adalah Allah sendiri. Ternyata makrifat itu melihat Allah itu yang melihat dirinya sendiri. Enggak, akhirnya di situ. Itulah namanya ahad. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maaf Gus, mohon penjelasan mengenai awal agama. Awal din ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Mohon penjelasan. Kedua, man abadal asma' dunal makna fahuwa kafirun. Barang siapa
tahu menyebut nama, tidak tahu yang punya nama, maka bahwa kafir maka kafir. Yang penjelasan. Yang ketiga, dohir Rabbi wal batinu abdi. Ini nyon penjelasan. Sekian terima kasih. Dohiru Rabbi wal batinu abdi. Nggih. Sekian terima kasih. Awwaluddin ma'rifatullah. Pertama beragama harus makrifat. Apa sih agama itu? Apa sih agama? Wadah. Istilah kalau bahasa, mohon maaf, bahasa sederhana itu adalah lembaga. Tapi kalau kita bicara agama itu kan urusan Allah. Kalau bicara lembaga kan urusan manusia. Laksana, saya katakan laksana. Artinya, mana agama yang mendidik tentang dinu tauhid. Manusia sebelum dilahirkan ke dunia, pertama kali sudah makrifat. Sudah makrifat. Buktinya dalam surat A'raf ayat 172 niku. Sudah bertemu Allah. Contohnya Nabi Adam juga begitu di saat dia ada di negeri akhirat. Lah ketika di dunia ini baru kita dikenalkan agama cara dohir, disebut lembaga. Lembaga. Siapa yang tidak beragama maksudnya agama sing ma'rifatullah, jenengan mesti mengatakan lembaga selain jenengan mesti keliru, salah, alias yang benar hanya lembaga aku. Langoten nggih. Itu pasti Pak, siapapun kita. Gak usah jauh-jauh terhadap madhab aja lah. Kita madhab Syafi'i, pasti kita tidak condong madhab selainnya. Akhirnya kita mengatakan, sing bener ya madhabku, sing bener. Udah. Karena kita belum mengerti maksud awwaluddin ma'rifatullah. Ini tatkala sudah berlaku di dalam masa-masa kita terpuruk, karpe iku segala hal apapun yang kau lakukan harus kau terjadikan terlebih dulu, Anda makrifat pada Allah dulu. Ini awwaluddin ma'rifatullah. Jadi sebelum jenengan ini melaksanakan tujuan apapun, Anda harus terlebih dahulu makrifat terhadap Allah. Contoh salat. Salat wajib. Jenengan iki salat makrifat Allah wajib. Tapi jikalau ada yang mengatakan itu gak wajib, itu bukan urusanku. Bukan urusanku. Sing penting saiki gugur kewajiban. Sing penting oleh ganjaran. Sing penting masuk surga. Ya sudah, itu urusanmu. Mana maksud awwaluddin ma'rifatullah? Belum ada. Ingat, jikalau jenengan tidak menghadapkan wajah Allah dalam waktu sholat syariat, buka di dalam surat Al-An'am yang kemarin kita bahas ayat 79. Alias kita itu menghadap samawati wal ard, apa hukumnya? Wa ana minal musyrikin. Kita tergolong orang yang menyekutukan Allah. Tapi jikalau jenengan sudah benar-benar inni wajjahtu wajhiya, maka ayatnya wa ana minal musyrikin. Salatmu tidak tergolong dirimu menyekutukan Allah. Salat yang bagaimana? Salat yang kau tinggalkan. Kemarin yang saya jawab, wajib menjalankan salat, tapi lebih wajib lagi meninggalkan salat. Artinya keakuan dirimu yang bisa melakukan itu harus kau tinggalkan. Itu maksudnya. Bab dzikir, terkait kita dzikir hanya mengenal isim saja, nama aja. Apakah di situ tergolong golongan perilaku orang-orang yang tertutup hatinya? Entar dulu. Kalau beliau itu betul-betul waktu dzikir walaupun membaca isim nama, dzikir jahri atau siri, jikalau dalam hatinya yang namanya rasa ihsan iku bangun, ya tidak. Enggak. Kecuali tidak disertai dengan zikir sirul asrar baru boleh, itu disebut hati yang tertutup. Yang ketiga, dohir iku pangeran, batin iku kawula.
Nggih nyun sewu. Inilah karakter kita. Karakter kita ketika saat kita masuk di alam balik atau alam dewasa, masa dewasa. Lesan kita mengucapkan Allah, tapi ning jero ati beda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda sudah di hatinya. Beda. Orang kasih kita sesuatu, kita mesti mengatakan terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur datang Allah, matur suwun nggih. Tapi ning nganti ana iman sing menehi iku orang lain. Gini iki. Nah, bagaimana itu bisanya tidak seperti itu? Kembali lagi ke laptop, apa? Takwa iku raihlah ilmu, amal dan istiqomah. Ibu ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyun sewu Gus, saya tanya. Ketika kholwat apakah bacaannya sirul asrar itu harus hu Allah, bolehkah diganti dengan bacaan yang lain, misalkan zikir dengan asmaul husna, misalkan ya Hamid ya Nur atau asmaul husna yang lain? Sebab ketika saya pernah kholwat dengan hu Allah, selintas ada bisikan suara seperti ayat Quran. Yang terakhir saya ingat itu bacaannya begini, faqad dolalan katsira. Setelah saya cek di Quran, saya tanyakan ke ustadz saya, ternyata tidak ada bacaan ayat Quran yang faqad dolalan katsira, tapi itu faqad dolalan ba'ida. Terus oleh ustadz saya disuruh hati-hati kalau zikir hu Allah, sebab terkadang ada makhluk jin ya yang mempengaruhi kita sehingga dibelokkan begitu. Terus yang kedua, apakah masuk ke alam mukasyafa itu sama dengan dejavu itu, Gus? Yang namanya dejavu itu apakah masuk itu dejavu? Masuk ke alam mukasyafa itu apakah sama dengan dejavu, kehilangan kesadaran sebentar? Soalnya ketika dalam keadaan berzikir kadang terbersit, ketika tidak sadar itu muncul arwah-arwah yang sudah meninggal, terlihat orang tua kita atau guru kita atau yang lainnya. Terus yang ketiga, ketika kita berzikir terus muncul karomah dan masuk ke alam mukasyafa itu kan tanpa maksudnya tanpa keinginan kita untuk ke alam mukasyafa ya Gus ya, itu di luar kendali kita. Bagaimana agar tetap lanjut dan tetap bisa melanjutkan, tidak dikatakan tersesat di alam mukasyafa. Sampun? Nggih, sampun ngatur matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqad dolalang ba'ida. Antara kalimah kasiron, nggih ngapunten Kang Kadah. Oh, keliru iki. Gak tayo. Kasiron dengan baidan. Sungguh faqad dolalam ba'ida, mongko yekti teman-teman tersesat dengan tersesat yang sejauh-jauhnya. Bahasa kathiron kalau kita melihat dari si harfiah keliru Quran, tulisan. Mohon maaf. Kalau kita masuk di dalam makna maknawiyahnya bukan harfiahnya. Kathiron itu apa? Ukeh toh? Jauh dengan ukeh. Bahasa kami itu bahasa majas, bahasa kinayah. Bahasa kinayah. Bagi saya pribadi no problem. Artinya gini. Yang dimaksud tersesat secara hakikat itu adalah hati
jauh dari anugerah. Hati jauh dari Allah, itu tersesat. Yaitu hati yang condong pada selain Allah sekalipun iku makhluk Rasulullah. Tak bisa nemen lagi. Padahal kita menganggap Rasulullah itu orang yang paling dahur lah derajat langit ya. Ini makhluk ya, bukan kholik. Memang salah memakai kalimah kafiron karena di Quran memakai ba'idan. Tapi kalau kita masuk di dalam makna-makna wiyahnya, hakikatnya kita tidak terikat dengan bahasa. Harus ba'idan ya enggak. Kadang gak kafiron, kabiron. Cuman maknanya tunggal. Apa? Hati ini terlalu banyak dunia dan nggak ada sama sekali ketuhanan. Tergantung kita ngambil ayat itu dari sisi harfiahnya apa dari sisi maknawiyah secara hakikat. Bon, itu satu. Sehingga dzikir hu Allah tadi yang katanya banyak jin sama semuanya yo masih sampean ya Rahman, ya Rahim, sampai ya Sabur. Podo ae. Iku semuanya nama. Jikalau jenengan ingin bebas dari semuanya itu, yang namanya jin bahkan iblis, gak usah atuh Kanjeng Nabi. Niru Syekh Abdul Qadir Jailani ae. Apa? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah, pegang. Dzikir rasa tadi. Bahasa Jawa. Bahasa Quran ya pegang. Maksud dzikir yang nomor 3 la ilaha illa anta. Baru bisa sampai ke la ilaha illa ana nanti. Itu caranya manakala jenengan ini dimasukkan di makom mukasyafah atau makom yang Anda sudah tidak tahu lagi dan tidak pernah lagi selama hidup menemui makom yang seperti ini. Terus apakah ketika saat dimasukkan di dalam makom mukasyafa itu kesadaran kita akan hilang? Kalau yang ditanya kesadaran akal, ya betul. Kalau kesadaran hati, belum. Sing dimaksud ati sing sadar itu apa sih? Ati jikalau kita selain Allah itu gak wujud, itulah yang disebut hati yang sadar. Lawannya sadar berarti tidak sadar alias majnun, gendeng. Berarti aslinya sing gendeng iku wong sing durung ketemu Gusti niku lho aslinya. Malah dibalik wong nek ketemu Allah dilokno wong gendeng. Jangan heran. Kanjeng Nabi ku sudah jelas di mata umat Islam itu orang yang membawa kebenaran, tapi di mata orang kafir Nabi Muhammad itu orang yang tersesat. Tukang sihir, ya toh? Termasuk orang yang jinnah min jinnah, orang yang edan. Bahasa saya ya sama. Gendenge atine si'ah nang Allah. Iku sebetulnya warase si'ah. Ngoten lho. Yun sewu. Sadare si B terhadap dunia iku menandakno nyun sewu. Sejatine gendenge si B disebut gendenge si B karena apa? Dia belum bisa bertemu Allah. Ngoten. Tapi ya gak iso, iki ditemukan gak iso karena laksana air dengan minyak. Hakikat dan syariat itu susah ditemukan. Selalu berseberangan. Karena beda pandangan, syariat memandang makhluknya yang berperan, hakikat mandang bersaksi Allahnya. Wis beda. Lah piye carane? Kiri ambek kanan ini selaras. Lah, harus duduk di wusta, tengah-tengah. Ngaten niki. Bener secara lesan ngomong. Aku walaupun orang lain beriman aku makhluk, rason, tapi ning jero dodo sampean duduk aku makhluk. Niku carane. Sekarang jero ditokno nang jaba. Wah. Ya niki gesekan.
Tapi biar jenengan paham, walaupun saya berpesan jangan diucapkan, tak apa-apa. Karena mengambil biar paham. Sebetulnya itu perkara yang ada di dalam, jangan kau keluarkan pada orang yang belum mengenal di dalam. Resikonya itu tadi naik. Gap nanti. Memang Pak, memang Bu, yang namanya alam mukasyafah itu Allah yang membuka, sekalipun kita nggak ada niat untuk di situ. Lah, inilah perlunya kami membekali jenengan tentang dzikir sirul asrar itu di situ. Supaya jenengan kali kula niki estu laksana tai kintir di sungai pun itu. Mudah. Nih, ada lagi? Ibu, cukup? Oke. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, monggo kita sama-sama merenungkan diri dalam rangka matur suwun sangat datang Allah selama berapa hari ini Pak? 9 hari Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul dalam rangka untuk mendekat dan bertemu Allah sebelum kematian itu datang. Rasa syukur kita kepadanya karena kita masih diberikan kesempatan sebelum datangnya satu kematian. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.